Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang materi tarekat yang akan dijelaskan dan dibawakan oleh saya, Siti Hovifah Ashari, bersama dua rekan saya yang lainnya, yakni Amira Salwa Bahira dan Laili Hasinatul Asror. Materi pertama, yakni pengertian tarekat, akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, pengertian tarekat. Tarekat atau tarikat berasal dari bahasa Arab, yakni torikoh, yang berarti jalan, sistem, metode, dan aliran atau mazhab. Salah satu dari banyak arti kata torikoh di atas, yakni jalan. Jalan di sini memiliki maksud, yakni jalan menuju Allah atau jalan menuju kebenaran, di mana kebenaran yang merupakan tujuan dari jalan ini. Untuk menempuh jalan ini agar tidak tersesat, maka kita memerlukan cara-cara atau metode-metode tertentu. Memasuki tarekat berarti melakukan pelatihan batin atau spiritual, berjuang dengan sangat keras untuk mengendalikan hawa nafsu. Selanjutnya, pengertian tarekat menurut tasawuf. Menurut istilah tasawuf, tarekat adalah perjalanan khusus bagi para sufi yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sufi sendiri artinya atau maksudnya adalah orang yang mempelajari dan mendalami ilmu tasawuf. Namun, karena tidak semua orang mempelajari dan mendalami ilmu tasawuf, bagi orang awam atau orang yang tidak paham sama sekali tentang tasawuf, bisa menganggap tarekat itu bagian dari bid'ah. Padahal pelaksanaan tarekat sendiri berdasarkan peraturan dan syariat-syariat Islam. Namun dalam pelaksanaan tarekat sendiri juga perlu kehati-hatian agar tidak dicampur adukan dengan ajaran Islam yang menyeleweng. Pengertian tarekat menurut para ahli. 1. Menurut Abu Bakar Aceh. Menurut Abu Bakar Aceh, tarekat merupakan jalan petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran yang dicontohkan Nabi Muhammad ini kemudian dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi, lalu diajarkan lagi kepada orang-orang atau guru-guru. Dan relasi antara guru-guru yang saling mengajar ini, jika dihubungkan maka akan sambung kepada Rasulullah, dan relasi ini kita sebut dengan silsilah. Jika menurut pengertian Abu Bakar Aceh, maka praktek tarekat sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Yang kedua, menurut Harun Nasution. Menurut Harun Nasution, tarekat merupakan suatu cara yang ditempuh seorang sufi dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dalam perkembangannya, praktek ini lama-kelamaan menjadi sebuah organisasi yang dipimpin oleh seorang syekh atau guru spiritual, dan anggota organisasinya adalah murid-murid yang berguru kepada syekh tersebut. Dari pengertian ini mengisyaratkan bahwa peran guru di sini sangatlah penting, karena murid hanya melakukan apa yang diajarkan oleh syekhnya atau gurunya, dan murid di sini dilarang membuat ajaran baru atau mengkreativitaskan ajarannya sendiri, dan harus mengikuti ajaran dari gurunya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pengertian tarekat menurut Zuhri. Menurut pendapat Zuhri, tarekat adalah petunjuk dalam melakukan ibadah yang sesuai dengan ajaran yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pendapat Zuhri sendiri mirip dan serupa dengan pendapat Abu Bakar Aceh, di mana di sini ditekankan bahwa silsilah ajaran dari guru dan hingga sampai kepada Nabi Muhammad itu penting. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan dan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan tarekat di Indonesia. Semua amalan pasti memiliki tujuan, termasuk tarekat. Secara umum, tujuan tarekat ialah mempertebal hati pengikut-pengikutnya sedemikian rupa, sehingga tidak ada yang dirasa indah dan dicintai kecuali keindahan dan kecintaan kepada Allah. Dan kecintaan tersebut dapat melupakan dirinya sendiri dan dunia ini seluruhnya.
Setiap tarekat mempunyai metode tersendiri yang berbeda dengan tarekat yang lain. Namun, ada garis irisan karakteristik yang menjadi persamaan. Di antaranya adalah bahwa seluruh tarekat menjadikan suhbah sebagai relasi antara mursyid dan murid. Relasi ini terjalin karena adanya inisiasi atau baiat. Adapun aktivitas yang menonjol adalah adanya bentuk-bentuk wirid, zikir, atau hizib, baik yang maksud berasal dari Nabi SAW atau hasil karya para pendirinya. Tujuan tarekat selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Allah agar bisa melihat ma'rifah atau bahkan bersatu atau al-ittihad dengan Allah Tajali. Allah adalah zat yang maha suci, bersifat imateri. Sesuatu yang bersifat imateri dan suci hanya dapat didekati oleh orang yang bersifat imateri dan suci pula. Inilah yang dikenal dengan ruh manusia. Secara umum, inti tujuan tarekat sufi dan syariat sebenarnya tidak berbeda, yaitu wusul kepada Allah dengan penerapan prinsip takwa. Namun yang pertama memiliki penekanan yang lebih kepada pendidikan aktivitas batin, bentuk olah, jiwa atau riyadhah, dan prinsip-prinsip keyakinan bagi anggotanya. Oleh sebab itu, mengikuti tarekat merupakan salah satu bentuk jalan bertasawuf dari sekian bentuk yang lain. Namun bukan berarti berafiliasi dengan tarekat tertentu juga bukan bentuk kesalahan. Bahkan seseorang bisa berafiliasi lebih dari satu tarekat. Yang menjadi kewajiban bagi muslim adalah bertakwa, yakni menjalani segala bentuk perintah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Dua hal ini meliputi 3 rukun agama, yakni iman, Islam, dan ihsan. Beberapa pakar teologi merinci tujuan tarekat antara lain. Dengan melihat sisi pengamalan, tujuan tarekat berarti mengadakan latihan atau riyadhah dan berjuang melawan nafsu atau mujahadah. Membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela dan diisi dengan sifat-sifat yang terpuji dengan melalui perbaikan budi dalam berbagai segi. Tujuan tarekat selanjutnya yaitu mencapai tingkat ma'rifat. Hal ini apabila semua amalnya didasari akan keikhlasan dan ketaatan kepada Allah, sehingga akan dapat diketahui segala rahasia di balik tabir cahaya Allah dan Rasul-Nya secara terang benderang. Tujuan tarekat tersebut akan dapat dicapai oleh setiap orang yang mengamalkan tarekat. Jelasnya, ia dapat mengerjakan syariat Allah dan Rasul-Nya dengan melalui jalan atau sistem yang mengantarkan tercapainya tujuan hakikat yang sebenarnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat itu sendiri. Tarikat di Indonesia. Awal mula tarikat di Indonesia sama dengan masuknya agama Islam ke negara Indonesia. Para sejarawan barat meyakini Islam bercorak Nusantara. Sufitik itulah yang membuat para penduduk Indonesia yang beragama Hindu-Buddha mulai sangat tertarik dengan agama Islam. Tradisi dua agama asal India yang kaya akan dimensi metafisik dan spiritualitas dianggap lebih dekat dan lebih mudah untuk beradaptasi dengan tradisi tarikat yang dibawa para wali. Pengaruh tarikat dalam Islamisasi didukung dengan temuan sejarah yang mengungkapkan bahwa sebenarnya Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 dan di Jawa sejak abad 11 Masehi. Proses Islamisasi Nusantara secara besar-besaran terjadi pada ujung abad 14 atau awal abad 15. Bersamaan dengan masa keemasan perkembangan tasawuf akhlaki yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran tarikat di Timur Tengah. Fase tersebut telah dimulai sejak zaman Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Beliau merumuskan konsep tasawuf moderat yang memadukan keseimbangan unsur akhlak, syariat, dan filsafat. Konsep itu diterima secara terbuka oleh kaum fuqaha yang sebelumnya menentang ajaran tasawuf falsafi yang kontroversial. Tarikat di Nusantara mencapai puncaknya pada abad 17 sampai abad 18 bersamaan dengan orang-orang Jawa yang naik haji. Hingga saat ini tak kurang dari 44 tarekat yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Aceh, pada sekitar permulaan abad 11 Hijriah, datang salah seorang keturunan Rasulullah, yang sekarang nama beliau dijadikan dalam Institut Agama Islam Negeri, yaitu Syekh Nuruddin Araniri.
Sebelum ke Nusantara, beliau pernah belajar di Tarim Hadramaut, Yaman, kepada para pemuka ternama di sana. Salah satunya kepada Al-Imam Abu Hafs Umar bin Abdullah Basyaiban Al-Haldrami. Di tangan ulama besar ini, Al-Raliri masuk ke wilayah tasawuf melalui tarekat Ar-Rifaiyah hingga menjadi khalifah dalam tarekat ini. Di Palembang, Sumatera juga pernah muncul seorang tokoh besar. Dari tangannya lahir sebuah karya besar dalam bidang tasawuf yang berjudul Syiar Al-Salikin ila Ibadah Rabb Al-Iman. Kitab di dalam bahasa Melayu ini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perkembangan tasawuf di wilayah Nusantara. Pada periode setelah Wali Songo, ajaran Asy'ariyah Asy'afiyah menjadi semakin kuat di Indonesia. Demikian pula dengan tasawuf secara beralifikasi kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Waktu itu sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Penyebaran tasawuf pada masa ini diwarnai dengan banyaknya tarekat-tarekat yang diburu oleh berbagai lapisan masyarakat. Tokoh-tokoh dan tata cara tarekat di Indonesia. Yang pertama yaitu Muhammad bin Bahauddin Al-Khawain dalam tarekat Naqsabandiyah. Cara tarekat pada tarekat Naqsabandiyah yaitu berzikir, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan kesenangan duniawi, melaksanakan segenap ajaran agama, senantiasa berbuat baik, dan mengerjakan amal kebaikan. Yang kedua yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam tarekat Qadariyah. Cara tarikatnya yaitu kesempurnaan suluk, adab, zikir, serta muraqabah. Dan yang ketiga yaitu Abul Hasan Ali Asy-Syadzali dalam tarekat Syadzaliyah. Cara tarikatnya yaitu memelihara segala ibadah wajib, menunaikan ibadah sunnah, zikir minimal 1000 sehari semalam, dan membaca salawat minimal 1000 dalam sehari semalam. Keempat yaitu Abdul Abbas Ahmad bin Ar-Rifaiyah. Dalam tarekat Rifaiyah, cara tarikatnya yaitu sama dengan tarekat Syadzaliyah. Yang membedakan hanya pada zikir. Pada tarekat ini zikirnya diiringi dengan gendang. Dan yang kelima yaitu Abdul Qadir Syahrawardi dan Umar Syahrawardi dalam tarekat Halawatiyah. Cara tarekatnya yaitu mengagungkan Allah, muhasyabah, inaqabah, tafakur, firar, dan riyadahima. Yang keenam yaitu Syekh Sulaiman As-Sahdi Al-Khalidi dalam tarekat Khalidiyah. Cara tarikatnya yaitu sama dengan tarekat Naqsabandiyah. Yang ketujuh yaitu Manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman dalam tarekat Samaniyah. Caranya sama dengan tarekat Syadzaliyah. Yang kedelapan yaitu Ali bin Abdullah At-Tayyib Al-Asy'ari dalam tarekat Tijaniyah. Caranya yaitu istighfar 100 kali, selawat 100 kali, dan tahlil 100 kali. Yang kesembilan yaitu Al-Aidrus dalam tarekat Aidrusiyah. Cara tarikatnya yaitu ibadah, berkatan baik, zikir, selalu mengamalkan perbuatan baik. Dan yang terakhir yaitu Syed Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam tarekat Al-Haddad. Cara tarikatnya yaitu sama dengan tarekat Qadariyah.